Selamat siang teman-teman semuanya. Kegiatan yang kedua hari ini adalah tentang prinsip pembelajaran mendalam yang sudah saya dapatkan pada diklat pembelajaran mendalam akan yang sampaikan, yaitu materi tentang prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran mendalam. Adapun prinsip pembelajaran mendalam dalam pembelajaran mendalam adalah dikenalkan oleh Ellen Langer pada tahun 1997. Pembelajaran tidak hanya melibatkan pemahaman informasi, tetapi juga bagaimana individu terlibat sepenuhnya secara mental dan fisik dalam proses pembelajaran dan membuka diri terhadap pengalaman baru dan berpikir dengan cara yang lebih terbuka dan fleksibel. Nah, prinsip pembelajaran mendalam ini sebagai pikiran yang berkelanjutan untuk pendekatan holistik ya, yang menyeluruh dengan konten pembelajaran intelektual, emosi dan nilai-nilai. Ini yang prinsipnya. Ini ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu yang pembelajaran mendalam itu ada yang BBM ya. Kalau BBM itu bukan bahan bakar minyak ya. BBM itu ada berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Tepuk PM, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Itu yang BBM-nya. Niki nanti penjelasannya pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Nike yang artinya berkesadaran saat kita di kelas, kita sudah implementasikan saat di kelas kita lakukan kegiatan mindfulness, seperti itu berkesadaran agar bisa meregulasi diri. Nah, yang kedua ada bermakna. Nah, di sini maksud bermakna adalah peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksikan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan yang nyata. Bermakna, ini yang artinya bermakna. Terus yang mengembirakan, tentunya kita di TK kan sudah selalu menggembirakan ya dalam kegiatan pembelajaran yang mengembirakan, yang merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang dan memotivasi. Nah, ini memotivasi emosional sehingga mudah memahami dan mudah mengingat apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak, seperti itu. Itu yang mengembirakan. Coba diulang ya. Tepuk PM, Berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Terus, nah di sini ada nanti yang prinsip yang ketiga itu nanti akan ke ini ya, dimensi lulusan profil lulusan ya 8 dimensi profil lulusan, nanti akan dilanjutkan oleh Bunda Ketut yang sesi kedua. Terus prinsipnya yang tadi pengalaman belajar nanti juga akan dibahas, dan kerangka pembelajaran nanti akan dibahas oleh Bunda Ketut. Yang ini berkesadaran, prinsip berkesadaran. Nah, di sini ada pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Terus, nah di sini ada penerapan ya prinsip pembelajaran mendalam. Di sini udah ada karakteristiknya berkesadaran, apa saja yang masuk berkesadaran. Nah, di sini ada kenyamanan peserta didik dalam belajar. Nah, tentunya anak-anak harus nyaman dulu, merasa nyaman di kelas, baru kita mulai kegiatan pembelajaran, fokus, konsentrasi dan perhatian. Nah, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan murid untuk menunjukkan pilihan dan memiliki alasan dan pilihan, keterlibatan dalam mengembangkan strategi belajar dan keterbukaan tentunya, keingintahuan terhadap pengalaman dan pengetahuan yang baru, seperti itu. Ini adalah berkesadaran, dan yang ini bermakna. Nah, berkaitannya adalah kontekstual relevan dengan kehidupan yang nyata. Ini ada keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Terus ada keterkaitan dengan bidang ilmu lain, pembelajaran sepanjang hayat. Ini yang menggembirakan ada lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi. Itu ya prinsip pembelajaran mendalam. Nah, ada
biasa pakai tepuk fokus ya. Tepuk fokus, mengingat, melihat, mendengar, fokus. Kita juga sering menggunakan S breaking seperti itu ya, biar anak-anak fokus seperti itu. Yang kedua adalah kesadaran tahap proses berpikir. Ini contohnya seperti ini. Nah, mereka sendiri mengidentifikasi area perbaikan dalam memahami materi pembelajaran. Yang keempat adalah keterbukaan terhadap perspektif baru. Nah, peserta didik dapat menerima dan mempertimbangkan perspektif baru dengan teman-teman atau guru mereka, sehingga mereka dapat memperluas pengalaman mereka tentang materi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Keingintahuan terhadap pengetahuan pembelajaran baru. Nah, ada juga di sini contohnya. Ini sampai menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, ya, meaningful ya. Nah, yang tadi sudah lingkungan yang tenang, nyaman, dan membantu peserta didik lebih fokus. Nah, menggunakan teknik mindfulness ya, kita sudah ya. Meditasi, pernapasan ya dalam relaksi dan membantu peserta didik mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran. Nah, tentunya itu sudah kita lakukan ya, tapi perlu ditingkatkan lagi dan dikuatkan lagi seperti itu. Nah, ini ada interaktif, diskusi, proyek, simulasi, dan bentuk peserta didik lebih terlibat dan sadar akan proses belajar. Itu yang berkesadaran. Ini juga ada lagi materinya ya, untuk membangun strategi belajar. Dan yang ini adalah menggunakan teknologi bijak, mendorong refleksi dan evaluasi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, ini sistematikanya ada pengenalan berkesadaran belajar. Nah, di sini sudah ada definisinya. Di sini belajar adalah kemampuan untuk memiliki kontrol atas proses belajar mereka sendiri. Ada manfaat dari kesadaran, yaitu mengelola emosi ya, mengelola stres dan mengembangkan kemampuan belajar yang efektif. Nah, ini yang sistematisnya ada pengenalan kesadaran belajar. Ya, manfaat belajar juga masih ada di situ. Nah, yang ini kesadaran. Motivasi intrinsik berarti dalam diri anak ya, motivasi untuk belajar maksudnya ini. Maksud peserta didik mengenali motivasi internal mereka dan bagaimana memanfaatkan proses pembelajaran dan mengembangkan motivasi intrinsik ada juga. Nah, di sini ada pengembangan strategi belajar. Ada membantu peserta didik mengenal strategi belajar, bagaimana menggunakannya sesuai kebutuhan mereka dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, itu dari saya. Sekian untuk materi yang sudah saya dapatkan di pelatihan diklat pembelajaran mendalam. Semoga bermanfaat. Yang ucapkan terima kasih, yang tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.